Aku masih tidak akan merubah jawabanku. Permintaanmu sungguh berbahaya, Dewi Lancar. Aku menginginkannya karena aku jatuh cinta padanya, Yunda Nawangwulan. Apakah itu benar? Apakah kau bersungguh-sungguh? Aku juga tidak mengerti. Kita tidak bisa membiarkan Tumenggung Taki Susetyo dibunuh oleh Cokronanggolo. Tapi istriku, kita sekarang sudah tidak bisa melakukan apapun itu. Ini semua karena kecerobohan Taki yang menyerang Cokronanggolo tanpa persiapan yang matang. Biar bagaimanapun juga, dia hanya ingin menolong kita. Dia hanya ingin membuktikan kalau dia bersungguh-sungguh untuk menolong tanah perdikan Bagawanta. Nawangsi benar, Fusena. Biar bagaimanapun, kita yang lebih dulu mengajak Taki Susetyo untuk bekerja sama. Tapi Bapak Mertua, tetap saja bagiku Taki adalah lelaki yang tidak bisa dipegang omongannya. Dia bersumpah pada kita untuk tidak menemui Ayu Sukarsari sebelum kepala Cokronanggolo dipenggal. Tapi apa? Ternyata secara diam-diam dia menemui putri itu. Ini semua kesalahan Ayu. Ayu yang memaksanya untuk bertemu. Semudah itukah sumpahnya gugur putriku? Apapun itu, sumpah adalah ikatan kita dengan Sang Pencipta. Apalagi yang kamu harapkan dengan lelaki yang meremehkan Sang Pencipta? Tapi apakah tidak ada cara lain? Ada, Biung. Apa itu? Aku akan menikah dengan Cokronanggolo. Tidak bisa. Ayo, jangan asal bicara. Tidak ada cara lain. Kalau aku menikah dengan sumber permasalahan ini, pasti semuanya akan selesai. Tidak bisa, putriku. Kamu tidak bisa mengorbankan dirimu sendiri. Biung, lalu bagaimana dengan para jurid dan warga desa yang telah berkorban? Apa bedanya Ayu dengan mereka, Biung? Bukankah Romo dan kakek yang telah mengajarkanku bahwa perjuangan butuh pengorbanan? Ayu rela melakukan ini demi Bagawanta. Dinda, apa yang membuatmu menghadapku dengan secepat ini? Yunda Nawangwulan, Jika pertanyaanmu masih sama tentang Prabu Akasa, maka jawabanku pun tetap sama. Yunda Nawangwulan. Aku masih tidak akan merubah jawabanku. Permintaanmu sungguh berbahaya, Dewi Lancar. Aku menginginkannya karena aku jatuh cinta padanya, Yunda Nawangwulan. Apakah itu benar? Apakah kau bersungguh-sungguh? Aku juga tidak mengerti. Aku juga terkejut. Hal ini datang seakan-akan memang sebuah takdir. Ketika aku dilanda perasaan gundah, tiba-tiba aku teringat oleh sosok Prabu Akasa yang kemudian tanpa kusadari, sosok Prabu Akasa begitu mirip dengan mendiang kekasihku Bagus. Bagiku ini sangat berarti, Yunda. Kehampaan yang selama ini aku rasakan akan diisi oleh sosok Prabu Akasa. Aku mohon, Yunda. Aku ingin sekali menghilangkan derita di dalam diriku ini. Aku bisa mengerti perasaanmu saat ini. Aku termasuk makhluk yang lalim. Jika membiarkan makhluk itu yang menjadi obat pilumu berada jauh dari jangkauanmu, Dinda Nawangwulan. Benarkah itu, Yunda? Betapa bahagianya aku ini. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikan Yunda? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku yakin kamu bisa memutuskannya sendiri. Aku hanya meminta bicara langsung kepada Prabu Akasa. Nyatakan perasaanmu itu. Karena biar bagaimanapun, jawaban Prabu Akasa lah yang menjadi penentu.
Jika Prabu Akasa menerima pernyataan cintamu, maka kita mengikuti hukum para penguasa. Jika seorang penguasa menikah dengan penguasa lainnya, maka kekuasaan mereka akan disatukan. Tidak boleh ada yang mengganggu makhluk lain dan penguasa lain. Namun, jika Prabu Akasa menolak cintamu, maka aku tidak bisa melakukan apa-apa. Para penguasa pasti menolak keras jika aku mengeluarkan Prabu Akasa dari penjara Keraton Segoro Kidul. Maksud Yunda, Yunda tega membiarkan itu terjadi. Membiarkan kekasihku tinggal bersama Yunda, tinggal di rumah Yunda, sementara aku sangat mencintainya. Ada apa sebenarnya Yunda? Apakah Yunda juga mencintai Prabu Akasa? Oleh karena itu, selama ini Yunda mengasihani agar Prabu Akasa semakin dekat dengan Yunda. Benar begitu? Tenanglah Dinda Nawangsari. Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya mengatakan kepadamu apa yang sebenarnya. Jika kemungkinan terjadi apa-apa, maka kamu bisa menghadapinya dengan bijak. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, bicaralah kepada Prabu Akasa. Bila kedatanganmu hanya ingin melihatku dan juga mengasihaniku, maka enyalah dari sini. Katakan, apa maksud dan tujuanmu datang ke sini, Dewi Utusan Segoro Kidul? Apa kau ingin kekuasaanmu atas keraton langit itu kembali, Prabu Akasa? Apa maksudmu berkata seperti itu? Apakah kamu tidak tahu kamu sedang berbicara dengan siapa? Bila kau ingin kekuasaanmu itu kembali, maka menikahlah denganku. Apa maksudmu dengan menikah? Ya, menikahlah denganku. Sesuai dengan hukum para penguasa. Bila kau menikah denganku, maka kekuasaanmu dan aku akan menyatu. Percaya diri sekali kamu, Dewi. Aku adalah penguasa langit. Apa yang membuatmu berpikir kalau aku akan menerima tawaranmu? Kaulah yang terlalu percaya diri. Apa nih yang penguasa langit? Lihatlah diri. Kau sedang berada di penjara Keraton Segoro Kidul. Memang, ingin berapa lama kau berada di sini? Tidak perlu bimbang. Padahal yang sungguh-sungguh menjadi hasrat sebagai penguasa. Bayangkan, kekuasaan kita akan digabungkan. Bayangkan itu. Wahai sang penguasa langit.